Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Alipia Nurfitri NPM 21160168. Nah, di sini Ibu ingin mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, sehat semua. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, pembacaan doa selesai. Sebelumnya, ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Iya, betul. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang bab 6, yaitu belajar surah Al-Insyirah. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Surah Al-Insyirah disebut juga surah Alam Nasrah, merupakan surah ke-94 dan terdiri dari 8 ayat. Nah, surah Al-Insyirah juga termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimak bacaan dan terjemahan dari Quran surah Al-Insyirah. Perhatikan dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa'idha faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui bacaan dan terjemahan dari Quran surah Al-Insyirah. Kira-kira isi surah Al-Insyirah ini tentang apa ya? Nah, lebih lengkapnya kita akan belajar dalam isi kandungan dari Quran surah Al-Insyirah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat kenabian. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah SAW, yaitu kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas kerasulan SAW.
telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kenikmatan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad SAW disebut bersama asma Allah Subhanahu wa taala seperti nama Nabi Muhammad SAW, asma Allah dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah dan lain sebagainya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat namanya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala bahwa kenikmatan diperoleh melalui perjuangan. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Nah, alhamdulillah materi tadi udah selesai. Mari kita bersama-sama untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Nah, yang pertama yaitu nama surah Al-Insyirah ini diambil dari ayat yang ke-1 yang artinya melapangkan. Nah, surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 yang turun sebelum At-Tin dan sesudah surah Ad-Duha, termasuk golongan surah Makkiyah. Terdiri dari 8 ayat. Surah ini diturunkan di saat orang muslim mendapatkan ejekan dari orang-orang musyrik karena kemiskinannya. Nah, secara umum kandungan dari surah Al-Insyirah adalah yang pertama, Allah melenyapkan dosa-dosa yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaganya. Nah, yang kedua, bahwa setiap kesusahan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus diusahakan dengan sekuat tenaga. Yang ketiga, hendaknya selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan diri dan kelembutan. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Ibu Alipia Nur Fitri pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.